Semua orang pasti ingin channelnya sukses. Semua orang ingin mendapatkan penghasilan gede dengan konten-konten yang diberikan di channelnya masing-masing. Semua orang pasti maunya berhasil. Semuanya ingin mencapai kesuksesan lewat konten-konten yang dipertontonkan kepada semua orang. Tetapi di sini seringkali kesalahan kita kurang memperhatikan beberapa poin ini. Untuk YouTube pemula maupun yang sudah menjalankan kontennya atau sudah menjalankan channelnya, tetapi viewer kita itu masih menetap di tempat. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan supaya channel kita ataupun konten kita itu menarik perhatian subscriber kita maupun penonton kita. Yang pertama itu adalah konten. Nah, di dalam konten ini kita harus memperhatikan ada beberapa poin di sini. Yang pertama itu kita harus memikirkan konten kita itu sejenis apa. Apakah menghiburkah? Apakah sebuah edukasikah dia atau sebuah film? Terserah. Jadi kita harus menentukan, kita harus mencari jenis apa atau konten apa yang mampu kita lakukan. Ini kita perlu memperhatikan hal ini. Dan yang poin yang kedua, kita harus tahu siapa penonton channel kita, kepada siapakah konten kita ini berikan atau siapa penonton konten kita. Kalau kita sudah menentukan konten apa, contohnya konten mainan ya. Jadi yang kita incar itu adalah anak-anak. Jadi kalau konten kita seperti hiburan, komedi atau yang lain, berarti yang kita jangkau itu adalah orang-orang dewasa atau remaja. Nah, jadi perlu kita harus mengkonsep ini, kita harus memperhatikan ini supaya channel kita itu semakin bagus dan semakin banyak viewer juga dalam hal ini. Karena segala apa yang kita buat itu bermanfaat bagi orang banyak, maka viewernya itu akan memberikan hasil yang bagus. Pasti itu yang kita mau. Dan poin yang ketiga, di dalam konten ini kita harus mengetahui juga. Kita harus mengerti manfaat dan keuntungan buat para penonton channel kita. Apa manfaatnya, apa kegunaannya bagi mereka. Kalau cuman kita memberikan sebuah tontonan gitu aja ya, kita nggak tahu apa yang akan menjadi pembelajaran atau suatu hal yang bisa mereka gunakan untuk keseharian mereka. Jadi kita harus mengerti dan kita harus memahami apa manfaat konten ini bagi penonton channel kita atau penonton konten kita. Jadi di dalam konten ini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan ya. Yang itu tadi, yang pertama bahwa kita harus menentukan jenis konten apa yang kita miliki, dan yang kedua itu siapakah penonton yang kita akan jangkau untuk konten yang kita miliki ini. Dan yang ketiga itu adalah manfaatnya bagi mereka. Apa manfaatnya, apa kegunaannya bagi mereka. Apakah konten yang kita buat ini punya manfaat yang bagus untuk mereka atau tidak. Nah, jadi 3 poin ini perlu kita kaji dalam konsep-konsep setiap pembuatan konten kita. Poin yang kedua setelah konten tadi adalah editing. Nah, editing kita di sini juga akan mempengaruhi konten yang kita miliki. Buat apa konten kita sudah bagus, contohnya kita membuat sebuah edukasi yang memang bagus, tetapi editing kita nggak bagus, sangat monoton atau pencahayaan konten kita itu kurang bagus, ya pasti orang akan bosan. Pasti mereka akan apalah ini. Padahal isi dari konten kita itu sangat bermanfaat banget, sangat berguna atau sangat berbobot lah. Jadi kalau editing kita kurang bagus ya otomatis juga dampaknya untuk penonton itu ada. Nah, jadi kita harus memperhatikan editing konten kita supaya ya biasanya kan kalau kita menonton salah satu konten yang ada di channel YouTube itu tahu-taunya kita udah melewatin 15 menit atau 30 menit. Ya berarti itu karena transisi setiap konten yang kita buat itu menarik perhatian
para penonton, sehingga konten kita itu tidak terasa kalau mereka itu sedang menonton konten yang kita buat. Jadi karena editingnya yang menarik, editingnya yang bagus, maka akan mempengaruhi viewer kita juga. Semakin lama orang menonton konten atau video yang kita miliki, maka viewernya akan semakin naik. Jadi di sini sangat penting sekali untuk editing. Nah, semakin bagus editing kita, maka viewernya akan bagus ya, jadi ada kenaikan. Jadi makanya dalam hal ini penting sekali kita fokus juga bagian editing. Tapi kalau memang sebatas handphone yang masih bisa kita gunakan, tidak masalah ya, kita ikuti kemampuan kita, jangan terlalu memaksa dengan hal-hal yang canggih gitu. Jadi kita melihat juga kondisi kita ya, semampu kita aja buat ya. Orang juga banyak kok di luar sana, atau konten-konten yang di sana itu cuman menggunakan handphone dan mengedit menggunakan handphone ya, itu udah sangat bagus. Tapi alangkah baiknya kalau memang ada uang ya, alangkah baiknya channel itu atau konten yang kita buat itu kita edit semaksimal mungkin. Oke, poin yang ketiga, peralatan. Peralatan ini sangat penting sekali kita miliki, walaupun tidak seperti orang-orang sana yang memiliki mungkin laptop atau komputer ya. Kalau memang teman-teman cuma hanya memiliki basic-basicnya aja, tidak masalah. Jadi peralatan yang perlu kita siapkan ketika kita membuat sebuah channel ini, yaitu kita harus punya adalah handphone. Setidaknya handphone ya, handphone bisa merecord di situ, bisa melakukan syuting situ, bisa melakukan editing di situ ya. Kalau memang selebihnya nanti kita memiliki uang atau budget yang lebih, kita boleh mempersiapkan beberapa peralatan yang memang penting untuk kita miliki sebagai content creator. Laptop, kalau nggak ada laptop adalah handphone. Aplikasi editingnya, alat rekaman, alat recording, tripod jika diperlukan. Peralatan yang saya sebutin tadi itu sangat kita perlukan ketika kita melakukan sebuah syuting untuk konten kita, atau mungkin melakukan rekaman untuk vlog kita sendiri. Jadi setidaknya teman-teman harus memiliki peralatan-peralatan yang memang teman-teman memiliki budgetnya. Jadi sesuaikan kemampuan masing-masing. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita perhatikan ketika kita sudah fokus atau memang sudah kita niatkan, saya harus membuat channel. Jadi ada 3 poin tadi yang saya sampaikan, itu adalah konten, bagian editingnya, dan juga peralatan yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat sebuah konten. Jadi ada beberapa poin ini yang tidak boleh kita abaikan. Apabila kita mengabaikan, maka channel kita ataupun konten kita itu akan asal-asalan. Jadi kita harus fokus, memiliki konsep, memiliki tujuan yang memang ingin kita capai. Jadi kita salurkan lewat konten-konten yang kita siarkan, kita pertontonkan kepada pemirsa. Setiap konten itu akan memiliki ketertarikannya sendiri. Dan jangan lupa selalu fokus untuk tujuan kamu. Jangan melirik channel-channel lain dan kamu perbandingkan, itu sangat salah besar. Oke, semoga ini bermanfaat dan salam sukses dari saya. Bye.